Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Aliran Filsafat dalam melihat realitas kehidupan, monisme, dualisme, dan pluralisme. Pengertian metafisika. Metafisika merupakan bagian dari aspek ontologi dalam kajian filsafat. Istilah metafisika berasal dari kata Yunani, metafisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi. Aristoteles tidak memakai istilah metafisika, melainkan proto-filosofi atau filsafat pertama. Filsafat pertama ini memuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, dan mati. Aliran-aliran metafisika. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas yaitu materialisme dan spiritualisme. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas adalah monisme, dualisme, dan pluralisme. Yang pertama yaitu monisme. Aliran ini menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Monisme ini berasal dari kata monas adis, padanan kata dari monade yang artinya kesatuan. Monisme secara epistemologis berarti pandangan yang menganggap bahwa objek yang nyata dan ide tentang persepsi atau konsepsi adalah satu dalam bentuknya sebagai pengetahuan. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu adalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu materialisme dan idealisme. Aliran materialisme menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi. Yang lainnya seperti jiwa dan ruh bukan merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kemudian idealisme. Idealisme sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah sesuatu jenis daripada penjelmaan rohani. Selanjutnya, aliran yang kedua yaitu dualisme. Paham ini merupakan kebalikan dari paham monisme. Kalau paham monisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu adalah satu, maka paham paralelisme atau dualisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu ada dua. Kata dualisme berasal dari bahasa Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Misalnya substansi adi kodrati dengan kodrati, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan. Ada pula yang mengatakan bahwa dualisme adalah ajaran yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme, dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat,
sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan rohani. Yang ketiga yaitu pandangan pluralisme. Pluralisme berasal dari kata pluralis atau jamak. Pluralisme yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri atas 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mensintesakan aliran-aliran filsafat dalam memandang realitas dalam menghadapi problem kekinian. Monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Konsep monisme seringkali dihubungkan dengan panteisme dan konsep Tuhan yang kekal. Baruch Spinoza, tokoh monisme modern, berpendapat bahwa hanya ada satu substansi. Substansi ini adalah yang esa, kekal, tak terbatas, mandiri, tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Karena itu, segala sesuatu yang ada, karena keterbatasannya, tergantung pada yang satu ini. Segala sesuatu ini merupakan cara beradanya substansi tersebut. Tuhan merupakan cara adanya substansi tersebut. Tuhan merupakan satu kesatuan umum, mengungkapkan diri di dunia. Pengertian substansi dengan pengertian segala sesuatu yang ada, maka sama dengan pengertian alam. Jadi, substansi dalam pandangan Spinoza sama dengan Tuhan, sama dengan alam. Monisme menolak kemungkinan pluralitas substansi dan menyodorkan istilah realitas absolut. Selanjutnya yaitu dualisme. Berdasarkan definisinya, dualisme merupakan satu fenomena yang selalu terdiri dari dua bagian yang keberadaannya terlihat saling melengkapi, namun sebenarnya keduanya saling bertentangan. Dualisme dapat ditemui di berbagai aspek, semisal dalam ekonomi. Pusat perbelanjaan di kota modern menjadi contoh dualisme sektor ekonomi formal dan informal. Sementara itu, dalam ruang kelas di sekolah-sekolah juga terdapat dualisme, yakni antara pendidikan ilmu sains, rasionalitas, dan pembelajaran nilai-nilai atau irasionalitas. Dalam bidang hukum pun juga terdapat dualisme antara hukum universal yang diterima secara umum dan hukum komunitarian yang hanya berlaku berdasarkan ketentuan adat maupun agama. Kalau kita menggabungkan kesemua pertentangan dalam dualisme tersebut untuk disejajarkan, maka hasilnya adalah berbagai lapisan moderasi. Moderasi hanya akan menghasilkan kekacauan karena kita mencampur adukan dua bagian tersebut tanpa mendapatkan aspek terbaik dari masing-masing bagian. Masalahnya, sebagian besar masyarakat kita terlalu sering berlarut-larut dalam melakukan moderasi, hingga akhirnya kita hanya berada dalam mediokritas. Selanjutnya yaitu pluralisme. Dalam bidang filsafat, teori atau paham pluralisme berbeda dengan monisme dan dualisme. Setidaknya menyatakan dua ciri utama, yaitu realitas tidak tersusun dari satu atau salah satu dari jenis substansi yang unik, dan realitas dapat terpecahkan ke dalam sejumlah lingkungan yang sama sekali berbeda dan tidak dapat direduksi menjadi satu kesatuan. Implikasi lebih jauh dari pluralisme adalah pembenaran keberagaman filsafat seraya menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat nisbi, serta beranggapan bahwa semua keyakinan filosofis dan keagamaan bersifat nisbi secara murni, yang merupakan ungkapan pendapat pribadi yang memiliki nilai yang sama. Itu berarti bahwa dianggap tidak ada satu sumber dari asas kebaikan, melainkan yang ada adalah banyak kebaikan yang terpisah dari otonom, dan masing-masing kebaikan itu tidak dapat direduksi ke dalam satu kesatuan.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.